Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaja Farirawan. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1761201196. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11 pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Menurut buku yang saya baca, teori dan praktik pengambilan keputusan disusun oleh dosen saya sendiri, yaitu Dr. Hamdani SE MM MAK. Di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya atau expense perusahaan selama periode tertentu. Dan yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktivitas atau aset utang dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Dan yang ketiga, laporan saldo laba. Laporan saldo laba memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi investasi dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Masing-masing aktivitas akan menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Di sini catatan atas laporan keuangan adalah kegiatan integral dan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dan di sini ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan, diantara sebagai berikut. 1. Analisis horizontal, atau yaitu pembandingan rasio-rasio keuangan perusahaan dan tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kedua, ada analisis vertikal, yaitu perbandingan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain sejenis atau industri atau waktu yang sama. Dan yang ketiga, kombinasi dan analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan kombinasi dari kedua analisis tertentu. Di sini ada kasus dan penyelesaian. Berikut ini informasi terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu dari atas, rasio likuiditas, 2 rasio solvabilitas, 3 rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktivitas lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Dan yang kedua,
ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan utang. Untuk mendanai usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Dan yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisiensi atau justru kurang efisiensi dalam mengelola aset yang dimilikinya. Dan yang keempat, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola laba. Kesimpulannya, rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan mengembangkan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantara lain analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi diantara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like atau di komen. Terima kasih.